Untuk yang pertama, pengertian evaluasi transaksional. Evaluasi merupakan penelitian suatu kebijakan atau proses atau produk di mana hasil evaluasi ini nantinya akan mengarah pada suatu keputusan tertentu. Dalam bidang pendidikan, evaluasi difokuskan pada kebermanfaatan atau kegunaan dari suatu kebijakan atau program pendidikan. Evaluasi transaksional merupakan salah satu dari 4 macam model dari evaluasi program pendidikan yang dapat diterapkan. Model evaluasi transaksional ini lebih berfokus pada analisis deskriptif dan nilai pandangan dari pakar maupun pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Pendekatan ini lebih menekankan pada perubahan-perubahan yang sedang berjalan daripada hasil-hasil dari sebuah sistem aktivitas. Evaluasi transaksional ini merupakan strategi tepat untuk mengelola ketidakberfungsian yang terjadi dalam suatu organisasi di tengah-tengah upaya perubahan yang dilakukan. Misalnya saja ketika suatu sekolah memperkenalkan program baru atau melakukan revisi kurikulum. Ya, untuk yang kedua, teori evaluasi transaksional. Tokoh dari evaluasi transaksional yaitu Ripe, di mana ia meragukan sensitivitas dari pendekatan-pendekatan evaluasi yang ada. Untuk itu, ia mengajukan transaksional evaluasi dengan sebagai alternatif yang dianggap tepat. Pendekatan ini lebih menekankan pada perubahan-perubahan yang sedang berjalan daripada hasil-hasil dari sebuah sistem aktivitas. Evaluasi transaksional ini merupakan strategi tepat untuk mengelola ketidakberfungsian yang terjadi dalam suatu organisasi di tengah-tengah upaya perubahan yang dilakukan. Misalnya saja ketika suatu sekolah memperkenalkan program baru atau melakukan revisi kurikulum. Untuk yang ketiga, prosedur transaksional evaluasi. Di sini ada tiga. Ya, yang pertama, dalam setiap kegiatan ada 3 tahap evaluasi program, yaitu tahap anteseden atau tahap pendahuluan atau konteks. Yang kedua, tahap transaksional atau tahap pelaksanaan atau proses, dan tahap outcomes atau output atau hasil. Tahap pendahuluan atau anteseden menyangkut kondisi yang terlebih dahulu ada sampai pada saat dilakukan instruksi yang dihubungkan dengan hasil yang dicapai. Kemudian tahap transaksional menyangkut proses dilakukannya instruksi dan hasil yang diperoleh karena pengaruh dari proses tersebut. Kemudian tahap outcome menyangkut hasil yang dicapai setelah program diimplementasikan serta untuk menentukan langkah kerja selanjutnya. STEP menekankan pada 2 operasi, yaitu yang pertama deskripsi atau description, yang kedua pertimbangan dibagi menurut apa yang ditunjukkan dibandingkan dengan standar yang ada untuk sampai kepada perkiraan dan penyesuaian yang sebenarnya. Ya, untuk selanjutnya langkah-langkah evaluasi transaksional. Di sini ada 5 seperti yang dijelaskan di depan. Yang pertama ada inisial, yaitu mengidentifikasi titik masalah atau trouble spot dengan evaluasi yang netral. Untuk yang kedua, instrumentasi, mengumpulkan data dalam berbagai pertemuan kelompok-kelompok berkepentingan. Untuk yang ketiga, program development, redefinisi untuk merefleksikan tujuan dari nilai-nilai yang merupakan kesepakatan kelompok. Untuk yang keempat, program monitoring, yaitu kesepakatan kelompok untuk mengimplementasikan dan memonitor program baru. Kemudian yang terakhir, recycling, yaitu proses daur ulang sebagai energi konflik baru. Ripe mengajukan penggunaan evaluasi berkelanjutan terhadap perubahan, baik perubahan proponen maupun oponen, untuk memecahkan konflik yang berkaitan dengan konsekuensi dan inovasi program pendidikan, baik konsekuensi yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Untuk materi selanjutnya yaitu cara kerja model STEC. Di sini ada tiga. Yang pertama, evaluator mengumpulkan data, baik yang berhubungan dengan anteseden, transaksional, dan juga outcomes. Untuk yang kedua, pengumpulan dan mengenai tujuan dan rasional dari setiap tujuan tersebut. Untuk yang ketiga, pengumpulan data melalui observasi mengenai persyaratan awal, transaksi, dan hasil yang dicapai. Data ini dikumpulkan melalui pengamatan formal. Maksudnya, evaluasi tersebut harus dilaksanakan dengan mempergunakan instrumen. Instrumen yang dipakai dapat berupa
daftar inventoris, daftar pertanyaan tentang data biografis, panduan wawancara, daftar cek, dan pertanyaan tentang pendapat dan semua jenis teks psikometris. Ya, untuk materi terakhir yaitu evaluasi model STEK menggunakan dua konsep, yaitu kontingensi dan kongruensi. Yang pertama, kontingensi dipergunakan untuk menganalisis data secara vertikal, yaitu mencari kesesuaian antara kotak atas dengan kotak di bawahnya. Ada dua jenis analisis kesesuaian, yaitu yang pertama kesesuaian secara logis, yaitu kesesuaian menurut pemikiran logika. Evaluator mempertimbangkan apakah hubungan yang satu dengan yang lainnya dapat masuk akal. Analisis logis ini dipergunakan STEK dalam memberikan pertimbangan mengenai keterhubungan antara persyaratan awal, transaksi, dan hasil dari kotak-kotak tujuan atau intens. Untuk yang kedua, analisis kontingensi tata kerja sama dengan analisis logis, tetapi data yang dipergunakan adalah data empirik. Dalam analisis ini, evaluator harus mempertimbangkan keterhubungan tersebut berdasarkan data empirik yang telah dikumpulkannya. Untuk yang terakhir yaitu kongruens. Kongruens di sini dipergunakan untuk menganalisis kesesuaian antara apa yang dikemukakan dalam tujuan atau intens dengan apa yang terjadi dalam pelaksanaan atau observasi. Yes.